Manusia kalau tidak digoda sama iblis, mana mau kita berpakaian. Adam, telanjang dia Adam itu. Begitu digoda iblis, barulah tahu mana baik, mana buruk. Tidak ada baik kalau tidak ada buruk. Tidak ada kemudian malaikat kalau tidak ada iblis. Semuanya dicipta oleh Allah berpasang-pasangan. Inilah kelemahan saudara Kristen. Sok-sok suci, iblis tidak diciptakan. Siapa bilang? Segala sesuatu, iblis ke, setan ke, popo, pararang, padale, bom-bom, semuanya diciptakan oleh Tuhan. Dan itu tidak ada kata iblis. Di situ tidak ada kata iblis. Saya tidak bisa berdiskusi dengan orang yang tidak punya otak. Paham? Saya katakan di terjemahannya memang tidak ada kata iblis. Karena ada cakupan yang kemudian digaungkan ke seluruh dunia oleh agama Kristen, menghilangkan original teks untuk menggiring manusia menyembah kepada Mesias palsu yang datang kepada Paulus. Ini jelas-jelas kitabnya orang ada kata roh. Roh itu artinya evil. Evil itu iblis, jahat. Oke, sebentar bang. Sebentar bang. Kristen mana yang percaya iblis itu diciptakan? Coba bang. Berarti iblis sudah berhasil memahamkan kalian kalau iblis itu tidak diciptakan selayaknya Tuhan. Silakan Anda terima itu. Ternyata iblis setara dengan Tuhan. Anda aminkan? Iblis ternyata setara dengan Tuhanmu. Iya, Kristen mana bang? Coba tunjukkan. Denomnya semua Kristen. Iya, saudara, semua Kristen itu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua Kristen itu memahami Kristen tidak diciptakan. Kalau dia tidak diciptakan iblis ini, berarti setara nggak dia dengan Tuhan? Jujur, kamu jujur sekarang. Jujur, iblis tidak diciptakan. Selain iblis yang tidak diciptakan. Oke, selain iblis yang tidak diciptakan, siapa lagi? Mampus kau di sini. Yes, cuman iblis yang tidak diciptakan karena Tuhan tidak menciptakan kejahatan. Tuhan diciptakan tidak? Allah tidak menciptakan kejahatan. Saya tidak tanya itu. Tuhan diciptakan atau tidak diciptakan? Ya tidak diciptakan lah karena Oke, tidak diciptakan. Berarti ada berapa yang tidak diciptakan? Ada berapa yang tidak diciptakan? Cuman satu yang tidak diciptakan, nenekmu itu kejahatan. Kiper. Tadi kau mengatakan iblis tidak diciptakan. Sekarang kau katakan satu yang tidak diciptakan. Dengan kata lain, kau di matamu, di konsep keyakinanmu, iblis dan Tuhan itu sama. Mampus sudah kau. Udah diajarin baik-baik. Malaikat yang berontak, iblis yang berontak karena ingin menyamakan dirinya dengan Allah. Sekarang nasi itu diciptakan oleh Tuhan atau tidak? Tidak, karena dia dari beras. Kan tuyul. Kalau Anda mengatakan iblis tidak diciptakan, berarti ada dua entitas di alam jagat raya ini yang tidak dicipta, iblis dan Tuhan. Berarti Anda menyetarakan iblis dengan Tuhan. Itu koplak namanya. Kristen mana bang yang percaya? Tidak ada. Berarti itu kan hanya pemahaman Anda saja begitu. Berarti kesimpulan saya adalah seluruh Kristen di dunia menyamakan antara Tuhan dengan iblis. Sama-sama. Kristen ini di dunia ini ada 2, miliar. Silakan semua Kristen mau 1000 miliar. Semua Kristen ada 10.000 miliar orang Kristen sedunia menyetarakan antara Tuhan dengan setan. Nah, itulah kau agama Kristen. Kesimpulan saya, menurut saudara Evalogos, Kristen sedunia menyetarakan iblis dengan Tuhan. Sama-sama dua kekuatan yang tidak diciptakan. Dari mana setaranya bang? Dari mana setaranya bang? Bahlul, kau mengatakan Tuhan tidak diciptakan, kau mengatakan juga iblis tidak diciptakan. Berarti dua-dua kau setarakan sama-sama, bukan pencipta, bukan ciptaan. Berarti dua-duanya adalah malaikat diciptakan, makanya dia jatuh memberontak, makanya menjadi iblis. Kalau begitu berarti Tuhan membuat iblis
punya potensi, berarti segala sesuatu yang ada, item-item yang ada di atas jagat raya ini, baik di langit maupun di bumi, itu ciptaan. Kampret. Nah, saya bilang kampret tapi halus. Jangan Anda lapor sama Dosma. Alam semesta ini memang semua ciptaan. Tapi Dengarkan saya, dengarkan saya. Allah tidak pernah dengarkan menciptakan saya. kejahatan. Dengarkan saya. Menciptakan kejahatan itu hanya dengarkan iblis. saya. Dengarkan saya. Anda Allah tidak mengatakan pernah mengutus iblis. dengar saya. Anda mengatakan malaikat tadinya. Malaikat itu makhluk baik atau buruk? Sedikit lagi Dinda Baik. Baik. Makhluk baik. Siapa yang mempengaruhinya sampai dia jahat? Gigit lidah kau, gigit lidah kau, gigit lidah kau. Karena kehendaknya kenapa? sendiri, karena kehendaknya sendiri dia memberontak, karena kehendak malaikat Kenapa itu sendiri. dia bisa Dia ingin, berontak? Kenapa dia bisa berontak? dia ingin seperti Kenapa Allah. dia Dia bisa ingin seperti berontak? Allah. Kenapa dia bisa Dia ingin mau seperti menyamai Allah. Allah? Kenapa bisa? karena dia punya kuasa, malaikat punya kuasa. Nah, kenapa bisa dia menjadi jahat? Karena ingin seperti Allah dengan Berarti kuasanya. jahat itu ciptaan atau bukan? Kan sudah dibilang, karena malaikat berontak. Saya Allah tanya, tidak menciptakan. sifat jahat itu ciptaan atau bukan? Tuhan tidak pernah menciptakan kejahatan. Hei Bahlul, keluar juga kan kata Bahlul, tapi halus. Jangan kau lapor si Dosma. Kau baca Yesaya 45 nomor 7, yang menjadikan terang dan yang menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan yang menciptakan nasib malang. Nasib malam itu itu artinya jahat. Ya, Kristen mana? Kristen mana yang percaya itu? Kristen mana? Coba tunjukkan. Saya katakan seluruh dunia Kristen itu menyamakan Tuhan dengan iblis. Ingat, Matius 4 nomor 1. Ingat itu. Tuhanmu roh, iblis juga roh. Makanya Kristen itu iblis dan Tuhannya itu sama-sama roh. Paham? Yesus dicobai oleh roh. Roh membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai iblis yang adalah roh. Tuhanmu roh, iblis juga roh. Makanya Kristen itu penyembah roh, karena Tuhannya dan iblis itu sama. Alhamdulillah malam ini petunjuk sudah datang kepada kami umat Islam. Ternyata Kristen sedunia menyatakan keadaan Tuhan dengan iblis itu sama-sama adalah tidak diciptakan. Selamat dengan pemahaman Anda. Silakan Dinda Jibril. Iya, Kristen mana yang percaya? Iya, silakan. Saya kan udah katakan ini seluruh Kristen masuk neraka. Jangan kau tanya lagi Kristen mana. Nggak ada. Semua Kristen masuk neraka. Karena Kristen menyamakan antara Tuhan dengan iblis. Diam. Dengarkan tuh. Ini kita tunjukin nih. Ini dari LAI, ini dari internasional, ini keyahudian. Abang mau yang mana? Kasih yang pakai bahasa Bugis deh. Nggak ngerti dia. Kristen mana yang percaya iblis diciptakan? Kenapa Tunjukkan. Iya, ini makanya yang mana? Kristen itu orang benar. Yang mana? Tiga-tiganya Kristen create evil. Mana? Yang percaya iblis diciptakan, tunjukkan. Nih. Yesaya 45 nomor 7, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Nasib malang original teksnya di sini ya. Ini ya. Begitu kita ke sini, Gak percaya dia, Dinda. evil. Gak percaya. Ke Kristen Textus Receptus Internasional, nih KJV. Nomor 7, I form the light, create darkness, create evil. Nggak percaya juga ke Yahudian. Yesaya 45, nomor 7. I make peace and create evil. Tiga-tiganya bilang menciptakan kejahatan. Kristen mana yang yang percaya iblis Kristen diciptakan? mana pula? Create Kristen yang jadi evil. acuan. Emang Kristen yang jadi acuan? Nggak ada Kristen yang mengakui Tuhan menciptakan kejahatan. Nggak ada. Kristen sedunia mengatakan kejahatan dan Tuhan itu setara. Udah selesai. Kristen mana? Nggak ada. Ya, Kristen ada 2 miliar. Jadi nggak mungkin pemahaman 2 miliar ini akan bisa cocok dengan pemahaman kalian ini. Penjelasan dari kitab Kristen juga ini yang bahasa Indonesia yang sederhana ini saya buka nih. Ada pertanyaan. Ini Alkitab Sabda LAI juga ini. Ini kan ada pertanyaan, siapa yang menciptakan iblis? Tadi kan dari Perjanjian Lama. Di sini dijelaskan nih. Nih ya. Coba dibaca. Ini punya Kristen ya, bukan orang yang suka Jumatan ini. Nah, ini dijelaskan apa? Ayat. Nih ya. Ini di sini ayat lainnya menyatakan, Kristen coba baca. Mana, Deno mana, Iblis gereja mana diciptakan oleh siapa?
Kristen mana, denom mana, gereja mana? Nah ini punya kitabnya Kristen ini, Alkitab Sabda. Kristen LAI mana, juga di sini ada. denom mana, gereja mana yang percaya iblis diciptakan? LAI denomnya apa? LAI pakai denom nggak? LAI pakai denom nggak? Yang pakai kitab LAI siapa di sini? Anda Kristen pakai kitabnya apa? Katanya pengen terjemahan bahasa Indonesia. Ini LAI ada penjelasannya Alkitab tidak- Sabda. Ada LAI pertanyaan tidak siapa yang pakai menciptakan denom. iblis? Di sini dijelaskan. Ayat-ayat ini dan ayat-ayat lainnya menyatakan iblis diciptakan oleh sama seperti manusia. Ya kalau Anda nggak mau percaya ya urusan Anda, ya bantah kitab Anda gitu loh. Ya ini bukan kitab kami, silahkan dibantah. Memang untuk Kristen itu ya sebisa mungkin kalau kita berdiskusi, kami umat Islam mengajak Kristen kembali kepada kitab sucinya, dan untuk Kristen sebisa mungkin membantah kitab sucinya. Itulah poin kami kalau berdiskusi dengan Kristen. Biasanya seperti itu. Di situ Jadi, kan itu jadi maksudnya lawan begini. Oten, taruh, jadi lawan Oten adalah kitabnya sendiri gitu ya? Iya. Iya, Bang Andi. Begini, Iya. sekarang begini, saya analogikan aja ya. Abang ini pencipta motor nih kan. Terus motornya rusak nih motornya. Oke, apakah motor yang rusak itu abang ciptakan? Kalau motor itu dibuat, bukan menciptakan. Iya, maksudnya abang pencipta. Abang tahu motor nggak nih. bedanya menciptakan dan membuat? Motornya rusak. Abang apakah yang- abang paham nggak bedanya menciptakan dan membuat? Ya paham lah, menciptakan Apa? itu kan dari belum ada menjadi ada gitu. Membuat? Ya membuat ya mengkreasikan yang memang sudah ada begitu. Ada bahan bakunya. Iya, ada bahannya tapi memang sudah ada gitu. Enggak gini bang, ini konsekuensi pagan abang. Kalau abang bilang Tuhan abang tidak menciptakan kejahatan, berarti ada kuasa lain di luar kuasa Tuhan abang yang menciptakan kejahatan. Berarti Tuhan abang nggak maha pencipta dan nggak maha kuasa. Begini, Sambil ditempelkan teman-teman. dalam kekristenan itu tidak ada konsep takdir. Oke. Semua Kok ngomongin manusia menciptakan kejahatan? Tuhan abang menciptakan kejahatan nggak? tidak menciptakan kejahatan. Berarti nggak maha pencipta. Oke, berarti di Tuhan Anda pencipta segalanya begitu. Segalanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan ini kamu mau dijawab atau kita mau teriak-teriakan doang sih? Iya, begini. Oke, kan sudah saya jelaskan, malaikat itu karena kehendaknya yang memberontak terhadap Allah, dia ingin menyamakan dirinya dengan Berarti Tuhan kamu nggak maha tahu juga. kuasanya. Kan malaikat diciptakan sebagai pelayan Allah. Berarti dia nggak maha tahu, dia nggak tahu nih malaikat bakalan memberontak. Ini udah nggak maha pencipta, nggak maha tahu, nggak maha segalanya. Ini ajaran pagan nih, kekuasaannya lebih dari satu. Berarti pagan ini, bukan monoteis, politeis ini. Kalau saya nyembah Zeus, nanti ada Hades. Kalau saya nyembah Brahmana, nanti ada Shiva. Karena itu kan pemberontakan. Karena segala sesuatu seperti manusia, kita manusia ini tidak diciptakan seperti robot begitu, diprogram untuk ya melakukan A, tidak bisa melakukan B, mutlak yang dilakukan itu hanya A begitu. Iya, berarti Tuhan kamu tidak menciptakan kejahatan kan? Berarti tidak maha pencipta. Definisi maha pencipta apa sih bang? Bang, definisi maha pencipta apa sih bang? Allah itu suci, Allah itu kasih, Allah itu Bang, suci. definisi maha pencipta itu apa sih bang? Tidak pernah menciptakan Bang, kejahatan. coba definisi maha pencipta apa? Maha pencipta itu ya pencipta segalanya begitu. Tapi dia nggak menciptakan kejahatan, berarti gugur maha penciptanya. Itu kan terjadi karena pemberontakan. Nggak maha tahu juga. Emang kebiasaan kafir-kafir ini selalu ngerendahin Tuhannya. Karena kan pada awalnya. Silakan dilanjut Allah Bang Zuma. menciptakan. Ini udah tinggal ini. Kan karena pemberontakan. Tinggal ampasnya. Sekarang gini. Dia Oke, memberontak. Dia memberontak itu karena pengaruh sekarang siapa? saya analogikan aja. Dia memberontak karena pengaruh siapa? Ya karena kehendaknya sendiri. Bagaimana ceritanya nih? Ada pasti yang mempengaruhinya sampai dia memberontak. Tidak ada yang mempengaruhi. Karena iblis itulah otoritas tertinggi kejahatan.
Dia dari dia lah bermula kejahatan karena dia berontak begitu. Jadi tidak ada yang mempengaruhinya. Dia otoritas tertinggi dari Jadi dalil kejahatan tadi sendiri, itu salah, begitu. dalil yang tadi itu salah. Yesaya 45 nomor 7 itu salah. Salah dalil Ya itu. makanya tunjukkan Kristen mana, denom mana, gereja mana yang percaya iblis diciptakan begitu. Kenapa harus Kristen yang menunjukkan itu? Kenapa? Kenapa harus Kristen? Kenapa bukan kitab suci yang menunjukkan itu? Kenapa harus bersandar kepada Kristen yang adalah pengikut daripada Paulus? Kenapa harus Kristen yang Anda Ya, jadikan sandaran? Untuk apa? Untuk membenarkan pemahaman Anda karena itu Kok kan jadi pemahaman Anda sendiri. saya? Kok jadi pemahaman saya? Ini Ya. kitab yang Anda anggap suci yang mengatakan itu kok jadi saya? Jadi saya. Itu kan pemahaman Anda. Kalau memang pemahaman Anda benar, pasti ada Kristen denom gereja atau Kenapa gereja jadi manapun yang pemahaman percaya saya? iblis Kenapa itu diciptakan. pemahaman saya? Ini di Sementara kitab. ini hanya pemahaman Ini Anda. kitab. Ini Kristen kitab 2,5 Anda. miliar, tidak ada yang percaya iblis itu diciptakan. Masih bisa dipertahankan orang kayak begini di sini, teman-teman. Nggak ada faedahnya bang. Lebih Nggak banyak ada mudaratnya. faedahnya. Orang nggak waras kayak gini ngapain dipertahankan? Udah kau ke gereja kawan, colok pantat pendeta, habis itu jilat tanganmu. Ini Bibelnya loh yang menuliskan itu. Bibel curian pun hasil dari terjemahan kitabnya orang pun udah dikasih, dipertontonkan dari 3 bahasa. Masih juga nggak ada orang Kristen. Lah, kenapa jadi orang Kristen kau jadikan acuan? Emang Kristen ini siapa? Kapasitas Kristen dibandingkan kitab Yesaya ini apa? Kitab Yesaya hanya mengatakan Tuhan yang menciptakan apa yang ada di dalam kitab itu, dikatakan kata roh. Roh artinya itu apa? Jahat. Alamak. Susahnya berdiskusi dengan manusia yang otaknya disimpan di pantat. Nih cobalah teman-teman Kristen di bawah yang masih bisa waras. Tengoklah ini. Tengoklah ini. Wakil kalian. Tengoklah. Kita pun dibantah. Bahkan dia menyetarakan antara iblis dengan Tuhan. Tapi memang begitu sih. Kalian kan menyembah roh. Matius 4 nomor 1. Coba kau lihat. Kalau saya kasih pertanyaan di situ, kalian pasti akan kewalahan. Lalu roh membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Pertanyaan saya, roh ini siapa? Kenapa kerjasama dengan iblis untuk mencobai Yesus? Roh itu siapa? Tuhan kami Bang Suma. Oh, Tuhan kamu kerjasama iblis untuk mencobai Yesus. Hah? Kayak gitu. Tuhanmu katakan, kau katakan, Tuhan saya tidak menciptakan iblis. Lah itu kerjasama Tuhanmu dengan iblis. Itu ya teman-teman, memang susah lah kita diskusi sama orang-orang tak berakal. Jadi seakan-akan dia ingin mengatakan Tuhan kami nggak menciptakan iblis loh. Lah, kalau Tuhanmu tidak menciptakan iblis, Tuhanmu tidak bisa membunuh anaknya. Ya kawan ya, lebih baik kita turunkan daripada dia mengganggu kejiwaan kita. Kita sudah sampaikan, kita sudah kasih data, masih tetap ngotot, mending kita lemparkan ke gereja. Ini siapa ini? Yisrael. Halo, semangat malam Yisrael. Lari. Turun. Kirainmu hebat banget. Itu padahal tadi Gurunda saya tampilkan juga, ternyata di Alkitab Sabda dijelaskan ada penjelasan tentang siapa yang menciptakan iblis dan itu diciptakan oleh Tuhannya gitu. Sebagaimana dia menciptakan manusia. Tapi malah tanya itu denom apa ya, bingung juga aku. Kalau sumber kitabnya ditanya denom ya repot. Padahal kitabnya menaungi berbagai macam denom masalahnya. Jadi kalau saya melihat ini ya, seakan-akan ada tabir yang menutupi mereka supaya mereka ini tidak membocorkan rahasia tentang iblis. Ya kan ya? Benar nggak? Ada kekuatan di mana mereka tidak ingin iblis ini terjamah. Bahkan cenderung berkesan iblis itu setara dengan Tuhan. Betul nggak?
Arahnya Iya kan? ke sana, Gurunda. Iya. Iya kan? Di situ kepaganan ya bang. Nah, iya, seakan-akan bahwa iblis ini jangan kau jatuhkan derajatnya dengan kau katakan ciptaan. Seakan-akan iblis ini kami bukan ciptaan loh, enak aja. Kami sama seperti Tuhanmu. Tuhanmu bukan ciptaan, kami juga bukan ciptaan. Awas kau ya, kalau kau bilang sampai kami ini ciptaan, sedunia Kristen tak ada yang mengakui kami ciptaan loh. Jadi iblis bisa bilang alfa dan omega juga bang. Ah iya dong. Kan begitu tujuannya itu ke situ. Makanya Yesus mengatakan penyesat itu mengaku Mesias. Yang datang kepada Paulus bukan manusia tapi Mesias. Penyesat juga bisa mengaku Mesias. Yang datang kepada Paulus Mesias. Yesus manusia tapi dia juga manusia. Dia juga Mesias. Yesus Mesias tapi dia manusia. Yang datang kepada Paulus Mesias tapi bukan manusia. Nah, ada dua yang bergelar Mesias, ada dua yang bergelar Al-Masih. Yesus Al-Masih yang manusia, Dajjal Al-Masih yang bukan manusia. Yang datang kepada Paulus adalah Mesias yang bukan manusia. Siapa dia itu? Kan gitu poinnya. Nah, sekarang iblis mengatakan, awas kau, coba-coba ku sentil mulutmu kalau sampai kau bilang kami ciptaan. Kami bukan ciptaan loh. Awas kau. Siapa Kristen di dunia tunjukkan? 2 miliar Kristen di dunia tak ada yang mengakui iblis itu ciptaan. Nah, iblis tepuk tangan. Yeay! Hebat, hebat. Bagus, gitu. Lain kali jangan kau pernah mengaku saya ciptaannya. Awas. Kurasuki nanti kau. Nanti kau kayak bom-bom. Jadi iblis itu merasa hebat dia. Karena diwakili oleh orang tadi dengan mengatakan, hei, iblis itu bukan ciptaan loh. Dengan tidak mengakui iblis ciptaan, berarti dia sedang menyetarakan antara Tuhan dengan iblis. Padahal Bible yang mereka ambil dari agama Yahudi menerangkan bahwa iblis itu dicipta. Coba, jangankan perjanjian lama, perjanjian baru pun ada. Di mana dalilnya? Yohanes 1 nomor 3, coy. Itu bahkan kalau dia katakan firman itu adalah Yesus, berarti yang menciptakan iblis itu adalah Yesus. Coba kita baca rame-rame. Yohanes 1 nomor 3. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Siapa dia ini? Mampus. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Iblis itu masuk gak dalam segala sesuatu ini? Masuk gak? Masuk. Berarti Yesus yang menciptakan iblis. Mesti mau kau datang besok. Ayo. Gimana dong? Sosokan iblis tidak diciptakan, berarti Anda wakil iblis. Iblis itu ciptaan, derajatnya rendah. Di dalam Al-Quran dikatakan, apa yang membuat kamu itu tidak mau sujud kepada Adam? Apa? Ketika Allah kemudian mengatakan, tidak ada yang kemudian tidak tunduk, kecuali iblis. Istakbara wa kana minal kafirin. Iblis itu adalah bagian dari kafir. Ketika Allah bertanya kepada iblis, ya iblis, ma mana'aka anta tasjuda lima khalaqtu biyada? Astakbarta am kunta minal alin. Wahai iblis, ya paman, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah aku ciptakan dengan kekuasaanku? Iblis aja mengaku ana khairum min. Iblis aja mengaku khalaqtani, aku iblis kau ciptakan minar dari api. Iblis aja ngaku, kau ciptakan aku dari api. Ada wakil iblis yang mengatakan, hei iblis, kau tidak diciptakan loh. Kau itu setara dengan Tuhan. Tuhan tidak diciptakan, kau juga dong. Allah, luar biasa ini saudara-saudara kita ini ya. Iblis mengatakan apa? Ana khairum minhu, khalaqtani min nari wa khalaqtah min tin. Adam kau ciptakan dari tanah, aku kau ciptakan dari api.
api. Yang tadi tuh kira-kira diciptakan dari mana? Ketuban kuda. Tanah sengketa. Tanah sengketa. Pak Juma, Ya gimana? ternyata tadi anak itu pasien lepas. Tadi sudah saya kirim videonya ke Ustadz Alif. Minta tolong bisa di-spill Ustadz. Ternyata dia masih berobat. Anak itu tadi. Oh, pantasan. Dinda Dia bukan Jibril lulus. sampai turun loh. Biasanya kalau beliau turun itu berarti hal yang dahsyat. Tolong dibuka dulu Ustadz Alif. Apa itu? Itu tadi, anak itu Bentar. tadi. Lepas dia. Ternyata pasien. Kasihan. Coba lihat. Tapi jangan tertawa kalau lagi sendiri ya. Gedein suaranya Ustaz. Ya. Hasil pemeriksaan tadi, dengarkan baik-baik, nanti sampaikan sama orang tuamu. Oh, siap. Ini penyakit yang ada di tubuhmu adalah penyakit kukupi. Kukupi itu kurus pucat kurang vitamin. Saya makan banyak dokter. Double lagi kurang iman. Kedua, putus urat malumu. Ketiga, saluran amal tertutup, saluran perbuatan dosa-dosamu terbuka. Ampun Tuhan, anak ini mau kemanakan lagi? Sudah mati, Keputusan di tangan dokter. Tuhan, lebih cepat lebih baik. Hasil pemeriksaan tadi bisa ditolak karena tidak bisa keputusan ini diganggu gugat. Pokoknya saya tidak terima. Saya tidak terima. Titik. Ayo. Tuhan, saya serahkan lebih cepat lebih baik anak ini. Pokoknya dokter tipu ini sebenarnya dokter atau apa ya? Saya ahli penyakit kukupi, khusus menangani kurus pucat kurang vitamin. Jadi mau kemana saja? Saya sudah izinkan kamu mau kemana saja, oke? Ya. Saluran awalnya tertutup, saluran dosanya terbuka. Kukupi ternyata kukupi. Alamak, ada saja nih Bang. Buat mencairkan suasana lah ya. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya itu tadi, anak itu tadi. Jadi pantesan. Susah. Jadi saluran saluran amalnya udah tertutup, saluran dosanya terbuka. Ya udah, nggak bisa lagi. Kukupi. Allahu Akbar, Masya Allah. Silakan. Hiburan dikit. Iya, silakan. Silakan dilanjutkan. Dinda Tahta monitor. Iya. Waduh, Masya Allah. Ada kuku biar naik. sipnya udah Iya. bangun. Oh gitu. Di mana Ki? Orang lagi orang lagi ngobrol sama orang tidur. Naikkan pasien orang yang bebas dari penyakit kukupi. Kuku ya, kurus kurang Pipis. kukupi, kurus kurang vitamin. Terus saluran amalnya tertutup, dosa-dosanya terbuka, jadi nggak ada gunanya untuk hidup. Aduh, ke dokter kurang ajar. Iya makanya dia bilang, aku serahkan semuanya kepada Tuhan katanya. Segera lebih cepat lebih bagus. Allahu Akbar. Kukupi. Tapi selama ini itu bener, ini nih bener nggak? Selama ini yang dihadapi begitu? Iya. Bocor Ya, itu. halus. Teman-teman netizen yang nonton, kalau ketawa jangan sendiri ya. Lalu dibilang orang apa gitu. Cari temen yang biar ketawa bareng. Oh iya, Silo. izin menyampaikan lagi juga ya. Silakan info Ustaz. official API bahwa bantu ya di subscribe channelnya Apologet Islam Indonesia yang resmi Tampilkan Ustaz. yang dijalankan oleh tim sosial media dari API ya. Ini akunnya Apologet Islam Indonesia, di mana di sini terfokus akan memuat banyak kisah inspirasi dari para mu'alaf,
perjuangan mereka mempertahankan agama Islam dan sebagainya ya, mempertahankan hidayah. Banyak informasi-informasi yang penting di sini yang didapat. Ini akun official dari Apologet Islam Indonesia. Silakan yang ada di YouTube maupun di TikTok bantu di subscribe ya. Ini akun resminya dari Yayasan Apologet Islam Indonesia. Terutama nanti kita akan menghadapi momen besar, yaitu tanggal 24-25 Desember akan merayakan Hari Mualaf Sedunia. Gitu kawan-kawan. Terima kasih yang sudah bantu subscribe. Masya Allah. Oke, jangan lupa juga teman-teman yang ingin bergabung di Makassar. Di sana juga dipusatkan wisata mualaf, peringatan Hari Mualaf Sedunia tanggal 24 sampai tanggal 25 Desember yang akan datang. Di sana kita bisa happy, diskusi, kajian kristologi, kajian Islam, apapun di sana, pertemuan para mualaf, terus kita memberi santunan 50 orang mualaf yang ada di Makassar, di kantor pusat API, di Hor Rumah Hobbit Bolangi. Yang ingin datang, persiapkan diri dari sekarang. Yang ingin berbagi, silakan. Anda bisa menyalurkannya di rekening Makassar Mualaf Center Indonesia di Bank Tabungan Negara, nomor rekening 401 ditambah 3.000 ditambah 171 ditambah 73. Kami tunggu kedatangannya, jangan sampai ketinggalan. Begitu selingannya. Ustadz Hatta lagi, Ustadz, periode kedua. William, selamat malam. Oh, selamat pagi. Sudah pagi ya. William, dibuka mute-nya William. Kristen apa Muslim? Kristen, Bang Kristen. Oh, Kristen ya. Sebentar. Manusia, selamat pagi manusia. Manusia. Kalau nggak mau saya turutkan ya. Ini OT ini kalau saya minta donasi sesama muslim, kenapa Liwa gatel sih? Kenapa ya? Heran gue OT ini. Yang berdonasi muslim, yang menikmati muslim, kenapa ya yang kepanasan sih? Bisa nggak sih kesirikan itu lu hilangkan dalam dirimu? Lu jangan sampai kayak pasien yang tadi ya. Lu mau? Itu dokternya nganggur loh, sekarang ada job. Lu mau gue masukin di situ jadi pasien? Silakan William kalau ada mau ditanyakan. Silakan William. Sambil lalu saya cari hotel ini teman-teman Islam semua yang mau naik ini. Satu lagi cuman Ada Bang Gar. akunnya menghujat ini. Ya, apa maunya ini? Bang Hendi, silakan Bang Hendi. Ngapain sih dinaikin ini orang nggak? Percuma Bang. Ya, lempar ke neraka aja. Namanya aja itu nggak bagus. Jadi itu Bang Andi ya, yang bersedekah umat Islam, yang mengajak umat Islam, yang menerima infak sedekah juga umat Islam. Yang kepanasan kenapa Oten? Karena mereka nggak bisa seperti itu. Iya juga. Jadi Oten itu berarti identiknya nggak suka kebaikan kalau gitu ini. Ya memang dia kan dia yang menciptakan iblis. Iya. Oke lah. Nggak, Inilah pengaruh-pengaruh iblis nih. Bahaya ini iblis memang ini. Jadi iblis itu ada yang nyata, ada yang enggak. Ada iblis tuh pinter typing, pinter masuk TikTok, typing iblis juga itu. Jadi iblis itu bermacam-macam. Ada yang berbentuk manusia, gitu, iblis itu. Bayangkan iblis itu mempengaruhi orang untuk menyalip orang. Bayangkan itu iblis itu. Ayo naikkan lagi, tapi jangan yang iblis yang naik, silakan. Coba yang Islam dulu dibatalkan dulu teman-teman ya. Oke. Yang Islam. Sambil nunggu hotelnya juga naik ya. Memang kan kita sudah beberapa kali merayakan ya, bahwa setiap di bulan Desember tanggal 24 atau 25 terutama tanggal 25 itu merayakan Hari Mualaf Sedunia kan gitu. Yang kita adakan seperti yang di tahun kemarin juga sudah kita adakan beberapa tempat
membuat sebuah agenda dan kegiatan bagaimana caranya membuktikan kepedulian kita, terutama Yayasan Apologetes Islam Indonesia, kepada para mualaf di wilayahnya masing-masing. Jadi memang akan dimeriahkan, akan disemarakan oleh saudara-saudara muslim kita, terutama yang terfokus di dunia ini ya, dakwah lintas agama seperti ini. Dan insya Allah juga nanti berkaitan dengan Hari Mualaf ini bisa dirayakan di mana saja. Untuk API sendiri kan nanti akan ada terpusat di Makassar, dan juga nanti ada di wilayah-wilayah lainnya juga ada gitu. Jadi kita, ya mungkin buat saudara-saudara muslim yang lain yang ingin turut memeriahkan atau merayakan Hari Mualaf, kalau ada saudaranya, tetangganya, atau siapa mereka itu orang yang mualaf, yang memang layak untuk dibantu, ya jadikan momen itu untuk kita bersama-sama bergerak ya, sehingga para mualaf ini juga mendapat perhatian lebih dari kita semua gitu. Waduh, guru udah ada yang nyulik lagi. Kena tombak lagi, Tad. Habis. Berapa orang ini? Cuma dapat peringatan. Waduh, jangan gitu lah, Ten. Ini di bawah banyak sekali tentara Romawi di bawah. Honorer, tenaga honorer di bawah. Honorer tentara Romawi. Aduh. Udah pada pensiun, tapi dibangkitkan kembali untuk nombak. Kedar tuh tadi diem Bang semua. Itulah. Ayo teman-teman yang ingin supaya pengurus pusat ikut bergabung di Makassar dalam kegiatan kita tanggal 20 Desember, ajak-ajak mereka dong jalan ke Makassar. Dinda Tahta, Natalia, Dinda Alif, Bang Arif. Ayo Bang Handi, kita ke Makassar Bang Handi. Nah, kayak gitulah. Pingin supaya ada dari pusat yang hadir. Jangan cuma Bang Suma aja. Gitu loh. Ini Suprada minta naik terus ini. Kristen apa Islam? Waduh. Al-Ghazali. Bang Salehuddin mau ke Makassar, ayo. Ajak pengurus pusat, Bang Handi. Bareng-bareng ke Makassar. Dinda Alif. Sumatera Barat boleh. Dari mana-mana pun boleh. Tapi harus jaga Lina Wijaya, jangan sampai datang lagi bagi baju kaos. Nanti kita dilapor lagi. Kita punya kegiatan, dia datang di tempat kita yang dilapor. Ini siapa ada yang baru naik? Sebentar gue izin menyapa siapa nih? Silakan Dek, silakan. Saya bikin kopi dulu. Siap. Ya, selamat bergabung. Ya, selamat malam Bang. Selamat malam. Apa sih namanya? Aku kok nggak kebaca. De aja lah. De, kenapa De? Desa Ya, Narsul. dari Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Ya? Saya salut Bang kalau debatnya Bang Suma tuh. Dalilnya keluar semua. Oh, nggak perlu diragukan lagi kalau itu. Ditanya agama Muslim Bang. Ya, Islam. Waduh. Hati-hati Bang, banyak tombak. Masalahnya ini teman-teman Muslim, tolong dibatalkan teman-teman. Saya sudah coret naik lagi. Saya sudah del naik lagi. Nanti ketika saya tanya Katolik apa Kristen, ternyata Islam.
Sudah saya hapus semuanya. Moderator, tolong saya juga tolong saya juga ini yang minta permintaan dihapus dulu. Moderator yang di bawah kerja. Ya. Alhamdulillah. Kenapa HP ku delay ini? Cek. Selamat malam. Lennox. Halo. Selamat bergabung. Apakah Anda Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, Konghucu, ateis? Oke, silakan Ustadz Tata jawab. Halo. Ya, jawab pertanyaannya tuh. Halo, Khalifin. Khalifin, Lenok lu Ustaz. Oh iya Lenok ya. Iya kan musuh besarnya itu. Ya, cuman gitu doang. Gak seru. Host, aku izin turun dulu bentar, host. Berat kali ini layarnya. Bentar ya. Naik lagi Ustaz ya. Stop dulu. Iya, iya. Naik lagi Ustaz ya. Tertinggi kejahatan. Dari dia bermula kejahatan karena dia berontak begitu. Jadi tidak ada yang mempengaruhinya. Dia otoritas tertinggi dari. Jadi dalil tadi itu Apa itu? Kok diterima lagi Ustaz? Membenarkan Ini. Waduh. pemahaman Dinaikin lagi. Apa ini naiknya begini nih? Jong, selamat pagi Jong. Siapa lagi nih? Namanya Bulonan. Gimana ini Bang Arif? Siapa apa ini? Yang naik ini nggak bersuara nih. Jong. Ayo Oten yang mau naik bertanya silakan. Sepuas mau bertanya. Sebelum dokter menjemput. Silakan. Arba Jamblek. Arba Jamblek silakan. Gimana ini? Kok nggak pada yang ngomong gitu? Gimana nih? Oh, itu permintaan tahun lalu kali ini. Baru dinaikin sekarang. Oh bisa jadi.
Giliran disuruh naik bertanya nggak mau. Kok ada orang begitu ya, data udah dikasih perbandingan 3, bahasa Indonesia, bahasa Inggris semuanya. Kok masih dilawan gitu ya? Data dilawan, parah benar tuh pasien. Kalau nggak salah itu anak namanya siapa? Dulu itu anak, lupa gue namanya. Itu sering dulu itu, Sat. Ingat nggak, Tat? Siapa itu namanya itu anak? Yang si Logos itu Iya. kurang paham aku dia akun lainnya itu atau nama lainnya. Dulu sering itu. Siapa namanya, lupa gua. Si Logos itu. Oh iya, apa yang si Noah itu bukan? Ya, si Noah, benar. Si Noah itu. Noah. Iya, Ya. iya, mirip suaranya itu. Si Noah. Si Noah itu. Ada Bang Jul nih. Gimana Bang Jul? Iya bang. Assalamualaikum. Assalamualaikum semuanya Gurunda. Setari. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Suaranya kok kecil banget. Iya. Siap bang Hadi. Dilanjut, Aku tadi kasih telepon itu, nomor telepon, dihubungi aja. Beliau itu dosen Unpad itu loh. Dia juga kajian kristologi mantep dia itu. Udah banyak orang yang mualafkan tuh. Udah dihubungi belum? Dokter Husaima lagi nggak ada di apa ini? Bukan Husaima, barusan ada itu Pak Rahman. Oh Pak Rahman. Mm-mm. Itu belum bang Handi. Saya kasih nomornya tadi. Jangan-jangan nama panjangnya itu yang Husaima Rahman itu. Bukan, beda. Bukan. Kayaknya belum ada bang. Belum ada bang Handi. Ada Pak Rahman nambah. Saya tunggu ya, saya kasih ya. Siap. Coba di ping WA yang aktif. Oh iya siap bang Handi. Yang ini kan. Aduh. WA aku kok lelet ya. Bentar ya. Udah bang Handi. Udah saya anu tadi. Udah. Udah saya ada chat itu bang Handi. Assalamualaikum tadi saya chat. Ini lagi kenapa sih ini selalu masukkan kode ada lagi terus nih, gimana ini? Di restart bang Andi. Apa? Di restart dan pabrik. Caranya gimana? Ya ada di pengaturan itu. Pengaturannya di mana ditulis? Setelan Pengaturan? pabrik. Setelan Apa? pabrik. Setelan pabrik. Setelan Pabrik. apa itu? Ban apa? Iya di restart tapi datanya hilang semua konsekuensinya. Oh, kembali ke peraturan pabrik. Ah ya. Oh, aduh. Malah. Udah masuk ini bang Handi. Udah masuk ini. Ya udah, gua matiin aja notifikasinya lah. Gampang sih. Ini peraturannya ini. Pada nomornya nggak bang Handi? Ya nggak ada. Cuman masuk WhatsApp nggak ada nomor. Waduh. Pemberitahuan doang. Disuruh masuk connect gitu loh. Wih, jalan terus dia nih. Tunggu ya, yang mana nih? Parah nih orang ini. Parah kali bang. Udah terpaksa ini. Cuma kalau diaktifkan itu ada telepon masuk nggak diketahuan. Apa-apalah. Karo Monika Fa, selamat siang. Oke, selamat siang. Iya, agamanya apa bang?
Ada gabung aja mas. Agamanya apa? Saya tidak tanya gabung, Bang. Oh, Islam, Islam. Hmm. Ada yang mau ditanya, Bang? Dihubungi dia Pak Jul ya, beliau dosen itu. Siap Bang Hadi, siap. Saya hubungi besok pagi. Mungkin jam 9 saya hubungi beliau. Beliau juga aktif di pembinaan mualaf itu di situ. Ya beliau kalau nggak salah. Oh, beliau dosen Untar ya? Iya. Masya Allah. Siap. Nanti saya itu hubungi beliau. Coba ya gue lihat. Berarti saya punya pembina itu ada dua berarti Bang Handi. Ada dua pembina, satu pengawas. Iya. Tuh aku minum dulu kok batuk. Tunggu. Yang ini ada dua orang dosen senior saya islamkan, Toraja dan Manado, sudah ikut juga keluarganya. Modal buku dialog Islam Kristen gitu. Jadi dia sudah mengalapkan dua orang dosen senior. Itu loh Pak Jul. Siap Bang. Saya hubungi beliau jam 9.10 lah. Jam 9.10 itu. Apa biasa beliau kalau misalnya dosen begitu biasa aktifnya beliau itu jam 10. Ya. Di Kota Palu itu dia. Iya, baik. Apa kan dosen Untat kan? Biar Sultan juga kuat kan di sana. Anu juga tuh. Siap. Daerah rawan kan? Rawan sekali Bang Handi. Iya, sangat rawan Bang Handi, sangat. Ada itu. Iya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mau bertanya Bang. Ya, silakan. Islam Kristen Bang? Saya Islam. Oh iya Bang. Silakan Bang. Apa? Tentang masalah pasangan. Saya punya pasangan Kristen Bang. Halo, assalamualaikum. Pasangan resmi atau belum resmi? Belum resmi. Ya Pak, ada ikatan status pacaran lah. Oh, ya terus? Ya, apa? Dia kan selalu ngajak kepada saya lah untuk login gitu Bang ke agamanya dia. Terus cara menanggapi gimana Bang? Sebelum dijawab, cara mengajaknya seperti apa? Ya dia mengajak untuk login terus kepada saya gitu loh. Sedangkan saya keperasaan ke dianya sangat sayang gitu loh Bang. Anda sayang perempuan apa sayang agama Anda? Ya sayang sama agama juga. Kok pakai juga? Siapa yang mau menjelaskan nih? Ustaz Tata atau Ustaz Alif? Silakan Ustaz. Ya, nanti Ustaz Tata teruskan boleh atau Burunda. Cuman abangku, Anda sebagai Muslim ingat surah kedua, surah Al-Baqarah ayat 221.
Di situ dikatakan, janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya hamba sahaya wanita yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik. Jadi level keimanan atau nilai iman itu sangat tinggi di hadapan Allah. Bahkan ketika seorang hamba sahaya yang dipandang rendah, ketika dia beriman, itu lebih baik derajatnya di hadapan Allah daripada seorang wanita yang musyrik, walau a'jabakum, walaupun wanita itu sangat memikat engkau gitu. Nah, ini prinsip di dalam keimanan. Jadi jangan nikahi mereka sehingga dia beriman, kecuali kalau dia beriman menjadi seorang muslimah boleh. Kalau tidak ya jangan. Kalau Anda diajak murtad, ya dalam konsep Islam, orang yang keluar dari keislaman ya konsekuensinya kekal di neraka. Yaitu pilihannya. Jadi kembali kepada prinsip, kalau Anda mau berpegang kepada Al-Quran sebagai pedoman untuk Anda yang muslim, dan kita semua tentunya kan, maka ingat pesan Allah di dalam Al-Quran itu. Walaupun mereka sangat memikat hatimu, tapi kalau tidak beriman, jangan kau nikahi. Itu. Dan saya mau bertanya ini Bang, tentang masalah rezeki kan ya. Saya kan, ya mohon maaf ya, keluaran pondok gitu. Terus saya berhentikan karena ekonomi. Ada juga teman saya Bang, Islam tapi dia murtad. Dia keluaran pondok pesantren juga. Nah, di situ dia masuk Kristen Bang, tapi rezekinya lancar terus, gitu loh. Dan juga saya di saat di kesusah, udah gak ada. Kalau berkaitan dengan siapapun mereka, Al-Quran mengabarkan, kamu mau jadi beriman silahkan, mau jadi kafir silahkan. Itu kata Allah. Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Kamu mau jadi mukmin silahkan, mau jadi kafir silahkan. Itu terserah. Ya kembali bahwa Anda sudah tahu kebenaran, mana memilih yang benar gitu. Nah berikutnya juga tentang masalah rezeki yang lancar dan sebagainya karena dia murtad. Ya itu istidraj dari Allah. Itu dijelaskan di dalam Al-Quran, bahkan dijelaskan oleh Rasulullah, jika engkau melihat seorang hamba Allah yang dilancarkan rezekinya dan sebagainya sementara dia tidak beriman atau gemar maksiat, maka sebenarnya orang itu adalah istidraj posisinya. Falamma nasu madukiru, ayat Al-Quran itu dijelaskan dan seterusnya. Kalau orang itu melalaikan apa yang diperingatkan oleh Allah, ya dibukakan semua pintu-pintu tentang dunia ini, ya harta semua digampangkan itu. Sehingga ketika Allah ambil kembali semua itu, baru dia menjadi orang seperti mayat yang hidup. Kayak gitu. Ya silakan aja. Kalau di dalam Islam alhamdulillah sudah ada panduannya. Dunia itu surga bagi orang kafir. Ya, betul itu Bang. Bahkan di dalam Bible pun mengatakan kau boleh mencintainya tapi jangan ambil dia dari Tuhannya. Ya, jangan berarti. Anak rantau Katolik kepada Protestan? Anak rantau Katolik apa Protestan? Beberapa kali sadel ini minta naik. Isabella, selamat pagi. Sebenarnya ya sambil nunggu mana nggak ada. Yang tadi dia bilang kalau katanya pernah mondok, mestinya paham dong dalil-dalil di dalam Al-Quran terutama. Kan ada semua. Mau tipikalnya orang kafir, orang mukmin, orang munafik, orang yang murtad, orang yang mu'alaf.
orang yang gemar maksiat tapi diberikan rezeki oleh Allah dan semuanya itu ada semua dijelaskan oleh Allah dan lebih detailnya dijelaskan lagi oleh Rasulullah SAW. Makanya seperti yang tadi saya sebutkan kan di dalam sebuah hadis kan Rasulullah itu kan bersabda bahwa idza ra'aitallaha yu'ti al-abda gitu ya. Jika kalian melihat bahwa Allah itu memberikan kepada seorang hamba minat dunia dari perkara dunia semua tentang dunia ala ma'asihi, sementara orang itu berada atau gemar berbuat maksiat ma yuhibbu. Jadi kalau kita terjemahkan itu begini ya, apabila kamu lihat Allah memberikan kesenangan duniawi kepada seorang hamba yang gemar berbuat maksiat terhadapnya sesuka hatinya, maka sesungguhnya hal itu adalah istidraj. Fa innama huwa istidraj. Itu istidraj dari Allah gitu. Kayak gitu. Makanya Al-Qur'annya itu kan falam manasu madukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai' gitu. Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Nah, itulah orang-orang yang gemar maksiat apalagi menjadi seorang musyrik. Oke, lanjut host Ustadz Tata tuh, jangan dianggurin nanti tidur lagi, udah jam shiftnya. Lanjut naikkan. Nah. Langsung Ustaz. Kristen? Nah. Istidraj itu lebih Ustadz ya, lebih ngeri Ustadz ya, Ustadz Alif ya. Oh iya, walaupun tidak sholat diuji oleh Allah dengan harta. Nauzubillah. Semua nauzubillah. Hati-hati dengan tipuan syaitan. Ya seperti yang kalimat-kalimat yang halus tadi. Misal, kenapa ya ketika murtad, ketika tidak sholat, ketika menjauh dari agama, kok rezekinya kayak lancar gitu. Tambah lancar, ya kan. Berada dalam tipu daya setan itu, masuk perangkap itu. Itu tanda-tanda sudah mulai masuk perangkap itu. Ketika tidak mau ibadah, ketika tidak menjauh dari agama, apalagi sampai murtad kok jadi senang ya, cukup ya hartanya, kok bergelimang ya, wah itu bahaya itu. Apalagi kata keterangan lain juga dikatakan kan tadi sudah disebutkan, ad-dunya'u sijnul mu'minin wal jannatul kafirin ya. Dunia itu memang penjaranya bagi orang yang beriman dan surganya bagi orang kafir gitu. Ya kalau kamu punya kecukupan harta segitu ya itulah surgamu gitu. Setelah mati nggak ada lagi kenikmatan seperti itu. Jadi keadaan seperti itu orang hati-hati karena nanti ya orang itu mengalami istidraj tapi dia tidak sadar gitu loh. Itu yang paling bahaya. Bisa-bisa nanti sampai mengalami kekufuran karena dia mengingkari nikmat dari Allah. Karena kan wala in kafartum min adabil syadid gitu. Lanjut. Ingat kisahnya Sa'labah, sahabatnya Nabi dulu Ustaz. Ketika fakir miskin, pakaiannya itu ketika sholat gantian dengan istrinya, dia seorang ahli ibadah. Habis itu setelah salam langsung pulang setiap hari gitu, setiap Jumat. Lalu ditanya sama Nabi, kenapa kau pulang tidak berzikir dulu? Ini baju untuk gantian dengan istri, wahai Rasulullah. Karena fakirnya, maka kemudian Nabi Muhammad ngasih berapa? 2 pasang kambing gitu kan. Akhirnya kambingnya itu beranak pinak. Akhirnya mulai meninggalkan sholat Jumat. Ini salah satu bentuk istirahat dari Allah SWT. Sampai tidak berjemaah. Tamunya disapa.
kerja Ustaz. Sajana, selamat pagi. Sajan Gata. Ya, Assalamualaikum Bang. Protestan apa Katolik Bang? Islam. Ada yang mau disampaikan Bang? Ada, cuman tunggu bentar Bang. Kalau bisa masalah subhat-subhat aja Bang. Gimana Bang? Silakan Ustaz Tahta. Ya kalau muslim kalau nanya yang subhat aja biar cocok dengan Komal diskusi apologet lah dunia debat diskusi. Jadi yang ditanya-tanyakan Oten kayak gitu itu udah usah nanya ke fikih-fikih apa nantilah takutnya oleh Kristen dikira kajian ya tidak naik nanti mereka. Nanya yang subhat aja, yang hubungan dengan debat, dengan diskusi. Biasanya Oten itu nanya ini gitu. Aman wow. Selamat pagi. Ini Pak Ijo ini dari tadi. Selamat Bang Pak Ijo. Katolik apa Protestan Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semua abang-abangku yang tercinta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya apa ya? Bang Pait, selamat pagi. Ya pagi, Assalamualaikum. Ada yang mau disampaikan Bang? Iya mau nanya nih sama Ustadz Tata nih yang tegas nih kayaknya nih. Dari kemarin juga udah sempat ngobrol kok. Ustadz Tata mau nanya Ustadz Tata. Ya, langsung nanya langsung Bang. Iya, gini enggak gini nih. Apa Yesus itu lahir di mana sih? Lahirnya di mana? Tuannya Oten itu di mana lahirnya? Yang mau pakai apa? Mau pakai Al-Quran? Ya sama. Iya Pak. Sama berarti ya? Sama, cuma tempatnya itu. Kalau di Islam itu lebih masuk akal. Karena apa? Karena memang dikisahkan dalam tafsir itu dia itu kan tanpa suami gitu. Hanya dia menjauh lah dari keluarga. Intinya dia ingin melahirkan sendiri gitu loh. Akhirnya ketepatan sakit udah perutnya. Ya udah namanya orang kan cari tempat yang nyaman. Kelapa kurma itu dia menyandarkan dirinya. Jadi secara cerita nyambung. Oh gitu. Cuman tadi siang saya kan masuk di roomnya Bang Blender ya. Katanya Encus lahir di Padang, apa bener sih? Di mana? Di Sumatera. Padang. Iya katanya tadi di roomnya Bang Blender tadi siang tadi kalau nggak salah. Ya udahlah iyakan aja lah. Jadi gitu aja Bang, makasih Bang. Ya. Ya buat semuanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nyari telur. Nyari telur Katolik apa Protestan? Jadi beberapa kali diturunkan minta naik, diturunkan minta naik. Setelah naik ke atas Komal nggak ada suara. Biar gak repot naikkan aja lah. Pokoknya minta naik. Nanti kalau muslim suruh nanya. Kalau mau nanya yang singkat-singkat turun gitu. Biar gak bingung.
Naik kok langsung turun sih? Naik langsung turun, naik langsung turun. Bang Idwan, monitor Bang Idwan. Bang Idwan, monitor. Bang. Menit now. Ya bang. Kalau masih bikin. Ya ada suara ini. Iya bang, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum semua. Bang Ya, Arif, waalaikumsalam bang. Bang Andi Selek, ada Bang Ruma juga ya. Ustadz Alif, Ustadz Tahta, assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Boleh ngomong dikit? Secuil bang ya. Teman-teman, Yang secuil, ayo coba. Gini Pak, ini kan sekarang di medsos ini makin gila ini kelihatan ini Bang ya. Semacam di konten TikTok ataupun di snack video, di video Facebook dan segala Instagram juga ya. Itu kebanyakan itu tuh yang saya lihat kadang dari pagi, siang, sore, konten-konten yang dari orang-orang sebelah itu udah parah banget Bang. Terus udah ada yang bikin udah ada yang langsung ke intinya bang, langsung ke intinya saja. Iya, maksudnya udah buat konten yang penghinaan banget, berdasarkan congor dia aja, di banyak tanpa data gitu loh, maksud tanpa data bikin konten yang menghujat-hujat, menghina-hina, itu kok bisa dibiarkan ya, gitu ya. Udah. Nah, mendingan abang kalau ada kayak gitu catat aja, nanti ditanyakan ini lu buat konten seperti ini, nanti kita jawab gitu, lebih enak gitu. Pokoknya dunia maya itu udah itu semakin banyak yang berdosa, semakin banyak juga berpahala bagi kita. Ya, kalau isinya apapun tergantung kita sudah. Semakin banyak hal-hal kayak gitu ya kita pahala untuk kita. Dengan membuat komal-komal seperti ini. Yang buat komal dosa ya dosa, yang buat komal untuk kebaikan ya baik gitu. Udah biasa lah kayak gitu. Tinggal kita mau nyimak yang mana gitu. Oke, ini Wiwi monitor Wiwi monitor Islam Kristen bang. Bang Wiwi, Islam Kristen bang. Minta naik, ketika dinaikkan nggak ngomong. Yang Muslim nanti nanya, langsung nanya aja yang singkat, terus udah usah ngomong orangnya. Ini Bang Jul yang jawab, ini Bang Handi, udah usah, langsung nanya aja. Nanti kita gantian di sini, biar enak. Karena kita di sini itu saling melengkapi, saling menambah gitu. Langsung inti tanyanya apa gitu. Bang Henry monitor. Bang Henry. Bang Henry monitor bang. Bang Erwin monitor Bang Erwin. Bang Henry monitor bang. Assalamualaikum bang. Ya, waalaikumsalam. Baik bang, saya tadi coba mengikuti yang arti diciptakannya devil ya. Tadi kan siapa itu yang bertanya kalau mereka itu bilang kalau Tuhannya tidak menciptakan devil, melainkan sudah ada gitu kan ya, sudah ada dan maksudnya itu Tuhannya lah gitu kan. Cuman tadi penjelasannya devil di sini tuh lebih ke devil itu kan sebenarnya dosennya malaikat, dan sebelumnya itu kan adalah Ajajil ya gitu. Maksudnya kan itu lebih ke ininya sih yang saya tanyakan itu kok mungkin ya yang ditanyakan itu adalah malaikat itu iblis itu adalah malaikat bagi mereka gitu. Oke, sudah bang. Jadi ya kesalahpahaman mereka itu bukan iblis, bukan malaikat jadi iblis. Tapi memang dua jenis ini, malaikat dari nur, cahaya, iblis dari api. Makanya ketika Allah
ini jailun fil ardi khalifah. Itu kan mengatakan kepada malaikat. Di situ ada Ajazil. Ajazil ini minal jin. Gitu loh. Nah, nanti Ajazil inilah yang menjadi jahat. Maksudnya dikutuk oleh Allah karena tidak mau sujud ke Adam. Kalau di Bible malaikat yang menjadi iblis, memberontak karena ingin menyamakan dirinya dengan Tuhan. Nggak ada masuk akal kan? Kalau dari Islam enggak. Di Islam itu memang Ajazil dengan malaikat di surga kan awalnya. Ya ini Ajazil ini yang jadi iblis nantinya. Karena membangkang kepada Allah, tidak mau sujud itu. Bukan malaikat yang jadi berubah menjadi iblis, bukan gitu. Dartrin. Ya silakan Bang. Nanti setelah teruskan habis ini. Dartrian. Hoton apa Kristen Bang? Ya gitu itu. Ya jadi apa? Karena memang intinya kayak Bang Juma tadi udah menjelaskan. Sebenarnya dengan satu dalil itu cukup sudah kayak. Tapi Kristennya ngeyel sampai yang di komen, nah kan Bang Jibril apa? Padahal dengan Bang Juma tadi itu sudah jelas sudah. Memang dalam Islam itu ada kholik, ada makhluk. Jadi sesuatu selain Allah itu makhluk sudah. Makanya Bang Juma mengatakan tadi bahwa segala sesuatu itu semuanya ciptaannya Allah. Tapi otaknya ngeyel sampai kemana-mana gitu. Ya kalau Bang Juma itu ya bagus luar biasa. Cuma otaknya ngeyel. Karena memang dalam Islam ada kholik, ada makhluk. Kholik itu pencipta. Selain Allah makhluk diciptakan. Gitu. Nah, yang kedua, makhluk ini dari tidak ada menjadi ada. Karena awalnya Allah itu sendirian. Tidak ada awalnya, kidam bako. Ya, tidak ada awalnya, dahulu dia. Lalu dia menciptakan segala sesuatu. Jadi makhluk itu dari tidak ada menjadi ada. Ya, sehingga kalau selain Allah itu makhluk, Allah sendiri siapa? Kholik, pencipta. Gitu. Jadi walaupun iblis, ya ciptaan. Wong di awalnya Ajazil. Gitu. Kayak Efesus 3 ayat 9. Allah menciptakan segala sesuatu. Wahyu 4:11 ya gitu. Ya. Cuma orang Kristen itu dikatakan malaikat bangkang akhirnya jadi iblis gitu. Kalau dalam Islam enggak, memang dua jenis berbeda memang. Kalau malaikat minal dari cahaya, nur, kalau iblis dari api. Dua-duanya makhluk yang taat kepada Allah. Luar biasa ibadahnya. Sampai ketika Allah mengutus malaikat ke bumi untuk membasmi jin kan mereka membuat kerusakan. Panglimanya itu Ajazil itu. Juslim. Protestan apa Katolik Juslim? Juslim. Nggak ada suara Ustadz. Mana ya, minta naik. Kan nggak logis kan kalau memang tidur itu sambil minta naik. Langsung ganti. Bang Nur, Protestan apa Katolik? Ini saudaranya Ustaz Alif. Nggak ada suara Ustadz. Apa ya? Tujuannya apa ya? Minta naik ketika di atas komal nggak ada suara. Arafat, Protestan apa Katolik? Muslim Pak. Nah langsung Bang.
Mau. Saya mau nanya. Jangan langsung anu lah, biar ndak takut anu. Biar ngomong dulu bernafas. Turun otomatis itu kan moderator di bawah yang nurunin. Henjait. Bang Henjait monitor Bang Henjait, Islam Kristen. Muslim. Ada yang mau ditanyakan Bang atau ada yang mau diapa di sini? Yang mau disampaikan? Jaminan kita itu masuk surga tertulis di ayat berapa? Oh ya baik. Silakan Ustaz Tata. Apa? Jaminan masuk surga kita katanya ada di ayat berapa? Jaminan masuk surga. Iya. Jadi dalam Islam itu surga itu pertama Fusilat ayat 30 dulu ya. Itu harus dipertahankan nomor 1 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah meneguhkan pendirian itu, continue. Maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Ini urutan pertama harus dipertahankan. Apakah cuma cukup itu? Ya tidak. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannah. Ini yang kedua. Setelah beriman, melakukan amal soleh. Ya. Berilah kabar gembira kepada orang yang beriman. Maksudnya apa? Iman kepada Allah, Nabi Muhammad, wa amilus solihah, dan melakukan amal kebaikan. Maka kabar gembiranya jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha, ada di ayat yang lain. Jadi iman kepada Allah lalu melakukan perintah-perintahnya. Ya intinya takwa lah ya. Setelah beriman takwa. Takwa itu banyak definisinya. Cuma kita ngambil yang umum, yaitu melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan. Itu. Makanya kalau seperti itu nanti loncat ke hadis. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Setiap umatku masuk surga illa man aba, kecuali yang enggan, yang tidak mau. Akhirnya sahabat bertanya, siapa yang tidak mau? Masa ada orang mau masuk surga gak mau? Akhirnya kata Rasulullah, ya ada. Mana ta'ani dakhalal jannah, siapa yang taat kepada aku, ya itulah orang yang mau. Barang siapa yang tidak mau taat, tidak mau beriman gitu tuh, tidak mau menjalankan, maka itulah yang tidak mau gitu. Silakan Bang Zulkifli, naikin teman-teman yang mau naik, saya capek sudah. Iya baik, siap. Saya lagi feeding. Tiap naik nggak ngomong. Yang dicari Kristen malah, waduh. Siap. Saudara kita sendiri yang naik. Siap. Saya naikkan dulu ini. Nama-namanya yang aneh-aneh, aku naikkan dulu ya. Oke. Bang Ucing monitor Bang. Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Islam ya Bang ya. Mau bertanya ya, jawab oleh Ustadz Tata. Soalnya saya ngefans banget sama dia nih. Aduh. Ya 1 menit. Tidak langsung bertanya aja Bang. Oke, masalah Injil Barnabas, apakah benar itu ada? Ya begitu aja ya. Mari, assalamualaikum. Oke, dalam. Iya ya ada Injil Barnabas itu, tapi ditolak karena banyak yang bertentangan dengan konsili yang menang gitu. Jadi konsili itu berkumpul mana yang harus diterima. Nah, yang bertentangan dengan yang menang ini ditolak udah gitu. Assalamualaikum, shalom. Waalaikumsalam, shalom juga. Iya, salon tutup. Oke, baik. Azelo ini itu Kristen ya? Ya. Nah, saya ingin bertanya, Pak. Silakan. Islam itu apa ya? Islam itu secara arti ya patuh. Muslim orang yang patuh. Atau nanti secara luas Islam itu mengerjakan semua apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad dari Tuhannya, yaitu Allah.
Apa yang dikerjakan? Ya rukunnya Islam ada 5. Ya syahadu la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, iqamus shalah, ita'uz zakah, shaum ramadan, wa hajjul bait liman istata'a ilaihi sabila. Yaitu syahadat 2 itu melakukan sholat, zakat, puasa, haji bagi yang mampu. Ya udah. Kalau cuma arti apa Islam? Berserah diri patuh. Secara luas mengerjakan apa ini sudah definisi. Kalau cuma arti ya patuh. Oke, lanjut. Ustadz Tata. Ya. Nah, Bang dari Bang tadi Henjat ini yang Islam ya? Bang Henjat ini Islam atau Kristen? Islam. Islam. Abang Henjat sebentar. Kita selesaikan dulu Bang Azal ini ya. Sebentar Bang, karena kan abang kan Islam. Sebentar abangku. Kita utamakan dulu yang Kristen ya. Silakan Bang Azai apa ini? Azai. Oh. Silakan Bang. Minyak lintang dulu. Silakan Bang. Bang Aza. Bang Aza. Oh Bang Aza. Dibuka mute-nya Bang. Iya Bang. Langsung ganti. Bang Aza dibuka mute-nya. Waduh, malah mute dia Bah. Ada Bang. Baik Pak, makasih ya atas jawabannya. Iya, makasih. Ya, saya izin matikan mic ya Pak. Matikan mic atau saya turunkan ini Pak? Nah, diturunkan. Gantian Pak, gantian. Ya, lagi kan saya naik lagi. Nanya lagi aja. Kalau nanya lagi silakan, enggak apa-apa. Matikan mic. Ini saya sarankan kalau mau nanya langsung nanya aja. Nanti mau siapa yang jawab udah saya sebut namanya. Ya. Biar enak, biar singkat. Nggak usah harus Bang Andi yang jawab. Ya, nggak usah kayak gitu. Langsung nanya aja langsung. Oh ini saya mau nanya ini ceplos-ceplos udah. Ya. Mantap, Lanjut. betul. Ya, siapa ini lagi yang meminta naik ini? Pertanyaannya Ustaz, siapa yang menciptakan iblis? Nggak ada, itu membangkang, itu malaikat yang membangkang. Menurut Oten. Apakah iblis itu kalau disiksa di neraka itu merasakan sakit juga? Kan iblis dari api. Iya, kayak Bang Andi jatuh dari lantai 12 kan jatuhnya ke tanah kan kok sakit. Ada aja tuh Oten. Iblis tidak diciptakan. Terus dari mana asal usulnya? Padahal di situ dia udah baca segala sesuatu dijadikan oleh dia. Iblis itu termasuk sesuatu nggak? Termasuk. Iya. Aduh. Tadi udah dijelasin ya Bang Juma. Udah ngerti. Sampai saya mangkel. Mangkel bener, kurang asam.